لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah guys, pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat bertemu kembali ya dalam channel Ilmu Fikih Sunnah ya. Insyaallah sore ini kita akan membahas tentang kajian mengingkari kemungkaran adalah suku seiman di bagian kedua ya. Di bagian kedua ini insyaallah kita akan melanjutkan tema kita yang kemarin ya, yaitu keutamaan orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi. Setiap sahabat-sahabat itu memiliki keistimewaan ya, dan berpegang teguh pada sunnah nabinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki para sahabat, dan para sahabat Nabi itu paling kuat berpegang pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang mengikuti para sahabat dalam memegang sunnah Rasulullah SAW akan mendapatkan keutamaan yang sama. Bahkan kita yang berada di akhir zaman, di mana fitnah begitu dahsyat, di zaman sekarang untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi begitu banyak godaan, begitu banyak cobaan yang harus kita lewati ya. Menghidupkan sunnah Nabi pahalanya mendapatkan 50 sahabat sebagaimana disebutkan ya dalam sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang berpegang kepada sunnah Nabi ya di zaman ini atau di zaman tersebut seperti berpegang bara api, seperti kita memegang bara api yang menyala-nyala. Tapi Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum zamana sabr lil mutamassalik ya, lil mutamassaki fi ajru khamsina minkum. Sesungguhnya ya, di belakang kalian ada zaman kesabaran bagi yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu ya, kita akan mendapatkan pahala 50 dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bisa kita lihat di kitab Sahih Al-Jami' nomor 2234 ya. Berat ya sahabat Sami Tutor yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Begitu berat di zaman sekarang ini orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk diberikan gelar yang tidak yang dan yang lainnya. Sebagaimana channel yang saya bangun saat ini mencoba untuk membuat sebuah tayangan TV sunnah yang bisa memberikan banyak pembelajaran dan edukasi buat kita semua, agar kita bisa ya melaksanakan setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, sedikit demi sedikit ya. Dan yang poin kedua, semakin banyak penyimpangan sudah sunnatullah, semakin jauh suatu zaman dari zaman kenabian, maka semakin banyak pula penyimpangan yang akan terjadi ya pada saat ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, kemudian akan datang setelah mereka generasi-generasi yang mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Namun keistimewaan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, bahwa pada umat Islam akan selalu ada generasi yang berpegang teguh ya kepada sunnah Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, la yazalu min ummati ummatun
ta'imatun bi amrillahi la yadurruhum man ghadabahum wa la man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum 'ala dzalik. Akan sentiasa terus ada sekelompok umatku yang menegakkan perintah Allah. Pada riwayat lain, mereka menang di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menolong mereka, ya, dan menyelisihi mereka. Mereka tetap di atasnya, menegakkan urusan perintah Allah di atas kebenaran sampai perintah, yaitu datangnya orang-orang yang mematikan mereka sebelum datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Subhanahu wa taala, keutamaan mengingkari kemungkaran adalah konsekuensi iman. Karena Nabi mengatakan siapa yang mengingkari mereka dengan tangan mereka, dia adalah mukmin. Dan siapa yang mengingkari mereka dengan tangan, maka dia mukmin. Dan siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin. Dan siapa yang menjihadi mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Nah, para sahabat yang dirahmati Subhanahu wa taala, bagaimana derajat dan cara mengingkari kemungkaran tersebut, ya, yang seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para sahabat Sayyidullah, di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali, ya. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, ya. Salawat dan salam mari kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini kita akan mencoba membahas kembali tema kajian Islam ilmiah tentang sifat-sifat hati, ya. Masih kita mengulik tentang hati kita, ya, dimana setiap hati manusia itu tidak akan pernah ada yang berubah kalau tidak mau disentuh, kalau dia tidak mau merubahnya untuk menjadi lebih baik. Setiap niat berawal dari hati yang bersih. Kalau hati yang bersih, insya Allah akan menghadirkan niat yang baik, ya. Imam Ibnu Majah meriwayatkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh, ya, An-Nawas bin Samad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qalbi illa baina usbi'ini min asabi'ir rahim in syaa wa in syaa azghar. Tidak ada hati kecuali berada di antara dua jari Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, ya, Allah berkehendak, Allah akan meluruskannya. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan memalingkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah sabdanya, ya musiyyatal qulubi sayyid qulubiyana 'ala din, wahai yang membolak-balikkan hati, tetap hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW, ya, sentiasa berdoa dengan mengatakan Allahumma muqallibal qulub, ya, muqallibal qulub wasabbit qulubina 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Maka Ummu Salamah juga mengatakan, wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengatakan, ya, di dalam hadisnya, iya,
Tidak ada hati dari Bani Adam kecuali berada di antara dua jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak maka Allah akan meluruskannya, jika Allah berkehendak maka Allah akan memalingkannya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak melencengkan hati-hati kita setelah diberi petunjuk, dan kita memohon kepada Allah agar memberikan rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Memberi. Maka seyogyanya seorang muslim selain sentiasa membaca doa, juga mengetahui sifat-sifat hati yang melenceng, juga keadaan-keadaan hati manusia tersebut. Hal ini agar mengetahui betapa besarnya kebaikan dan keselamatan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dari keburukan dan kerusakan. Agar tujuannya adalah hati-hati kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Tuhan, di sini Allah menyebutkan beberapa sifat hati yang mempunyai penyakit. Hal ini adalah dalam rangka memperingatkan kita agar terhindar dari bahaya-bahaya sifat tersebut. Di antaranya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam surat Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, akan tetapi hati-hati yang buta yang berada di dalam dadanya. Ayat ke-46 Quran surat Al-Hajj ayat ke-4. Maksudnya adalah bahwa kebanyakan manusia kebutuhan asal kebutaan, dan inilah kebutaan yang berbahaya bagi agama kita. Karena jika hati ini buta, maka dia tidak akan dapat mengetahui kebenaran yang ada di depan matanya. Dia tidak akan mampu melihat sesuatu terlihat oleh orang yang tidak buta. Mudah-mudahan materi yang singkat bagaimana kita bisa menjaga hati-hati kita dari keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sami Tutor dan kepada teman-teman sekalian dan para pendengar umumnya. Semoga Allah menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن
يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Suami Ketua Official. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib ya, ini sudah azan otomatis. Kita akan mencoba membahas ya ringkas tentang kesehatan pasutri, gangguan dan bagaimana solusi ya, kali ini yang masuk ke bagian ketiga ya. Nah, para sahabat salam tutor, ini merupakan materi yang sudah ada, jadi kita langsung membacakan saja ya. Secara umum, wanita memiliki karakter dingin dan lembab sebagaimana sifat sel dia, yakni sel telur. Sedangkan mirfa pada pria yang memiliki karakter yang hangat dan lembab sebagaimana yang disebutkan dalam Miftah dari Sa'adah ya. Maka dari karakteristik ini para ahli pengobatan klasik ya kemudian menyimpulkan ya bahwasanya permasalahan pada wanita itu lebih berat terhadap darah ya. Apalagi kalau sudah masuk bulannya, bulan dimana bersamaan dengan datangnya bulan. Kalau datangnya bulan, itu ada beberapa sel-sel yang dapat mempengaruhi sifat dan wataknya seorang wanita. Jadi kalau Anda belum nikah, maka Anda tidak akan tahu bagaimana watak seorang perempuan yang sebenarnya. Kalau Anda masih pacaran, Anda tidak akan pernah tahu ya. Tapi jika Anda sudah menikah, maka Anda akan tahu ya ketika di awal pernikahan ya, atau nanti Anda mengetahui sendirilah bagaimana watak seorang istri yang sebenarnya ketika datang bulan. Sampai-sampai seorang ustadz atau kiai ulama besar pun ketika menghadapi istri yang sedang datang bulan, na'udzubillah, sabar 7 kepala belum tentu bisa sabar ya. Maka daripada itu wanita lebih diibaratkan titik beratnya pada darah ya, lebih erat terhadap darah dibandingkan pria yang lebih erat terhadap energi vitalnya itu ya. Jadi yang belum nikah cepat-cepat nikah ya. Nah, perempuan lebih cenderung kepada rutubah ya, rutubah sebagaimana pria lebih cenderung kepada hararah dikarenakan dominannya adalah hararah lebih awal mulanya dia ya. Begitu pula perempuan. Nah, itu saja sahabat tutor ringkasan materi kita pasangan industri ya, bagaimana ya kesehatan pasutri dan gangguan dan bagaimana cara solusinya. Nanti kita akan sambung di part selanjutnya. Ini masih dalam proses perbaikan untuk materi sambil terpisah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya jaga istrimu kalau sedang datang bulan. Dadah. Oke, dengan hijamah, dengan durfiyah, badan sehat dan terjaga. Subhanallah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.